Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tanggung jawab anak kepada orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kalau kita ada di dunia ini Pak Paul, tentu kita masing-masing punya orang tua. Entah masih ada atau sudah meninggal atau kita kenal ataupun tidak kenal, tapi pasti ada yang melahirkan kita, ada orang tua kita gitu Pak Paul. Nah, ini sejauh mana Tuhan Allah melalui firman-Nya itu memberikan arahan kepada kita sebagai anak bertanggung jawab kepada orang tuanya, Pak Paul. Saya kira ini adalah salah satu hal yang kadang-kadang disalah mengerti oleh kita ya Pak Gunawan. Jadi ada orang yang terlalu ekstrim yang berkata bahwa ya pokoknya setelah kita besar ya udah kita nggak lagi harus bertanggung jawab kepada orang tua. Tapi ada orang yang kebalikannya, meskipun sudah juga berusia, dalam segala keputusan harus konsultasi dengan orang tua sehingga tidak memiliki kemandirian. Nah, kita mau jadinya melihat kembali ke firman Tuhan agar dapat memiliki pemahaman yang tepat tentang sebetulnya apa sih maksud tanggung jawab anak kepada orang tua. Nah, kita tahu di firman Tuhan di Keluaran pasal 20 ayat 12, Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu." Nah, perkataan hormatilah ayahmu dan ibumu inilah saya kira yang kita mesti jelas ya, jangan sampai keliru untuk menafsirnya. Sekurang-kurangnya ada dua makna yang bisa saya tarik ya dari kata hormat. Yang pertama adalah hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Dalam hukum Taurat tertera perintah yang bahkan ya mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi berat yakni kematian kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Di Imamat 20 ayat 9 tertera, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi makna hormat yang pertama sudah tentu berarti itu tidak kurang ajar ya. Harus bersikap santun kepada mereka. Dan kita diminta Tuhan untuk patuh kepada orang tua. Sebab kepatuhan kepada Tuhan itu tuh harus dipraktikkan di dalam hidup sehari-hari. Bagaimanakah kita bisa berkata kita patuh kepada Tuhan, tapi kita sulit patuh kepada orang tua kita sendiri. Nah, yang kelihatan, yang kasat mata, yang bisa kita ajak bicara. Nah, kalau kita susah patuh kepada orang tua yang kasat mata, sudah tentu akan jauh lebih susah buat kita patuh kepada Tuhan yang tidak kasat mata. Maka Tuhan memang menetapkan suatu hierarki di sini, suatu order, yaitu bahwa seorang anak harus mematuhi orang tuanya. Iya, dan pengertian orang tua bukan hanya orang tua secara biologis saya rasa Pak Paul ya, termasuk orang tua angkat kita yang membesarkan kita dan seterusnya gitu Pak Paul. Saya kira itu bisa kita simpulkan seperti itu, sebab di firman Tuhan pun juga, misalkan di Perjanjian Baru juga ditekankan bahwa kita itu harus mendengarkan apa yang diajarkan ya oleh para pemuka rohani kita. Misalnya jadinya Tuhan Yesus berkata, ya meskipun kamu tidak bisa ya mencontoh kehidupan orang Farisi, tapi apa yang mereka ajarkan dengarkan karena mereka duduk di kursi Musa. Jadi memang Tuhan menekankan sekali ya kepatuhan kepada otoritas. Maka di kitab Roma pun Tuhan menekankan kita juga harus patuh kepada pemerintah. Karena Tuhan menunjuk pemerintah untuk juga mengatur kehidupan kita bersama dalam dunia ini. Jadi konsep kepatuhan atau keteraturan, ketertiban itu adalah konsep yang penting di dalam iman kita. Maka Tuhan meminta kita melakukan hal yang sama. Nah, dalam hal ini kita mulai dengan orang tua sendiri. Kalau nggak bisa patuh kepada orang tua sendiri, akan susah patuh kepada orang-orang lain. Nah, kalau kaitannya dengan tanggung jawab itu seperti apa, Pak? Nah, kalau kita berkata kita ini menghormati orang tua, namun kita ini masih bodoh kepada orang tua, nggak mau peduli dengan kehidupannya. Saya kira itu sebuah
kata-kata hormat yang kosong ya, yang nggak ada lagi makna di dalamnya. Maka hormat juga harus berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Akan ada suatu saat di mana orang tua itu tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi kuat dan sehat. Nah, di saat itulah orang tua akan membutuhkan kita. Maka sebagai anak kita harus juga memenuhi tanggung jawab kita ya untuk merawat mereka, memelihara kelangsungan hidup mereka. Di kitab Matius pasal 15 ayat 3 hingga 6 tercatat sebuah dialog antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Dan Tuhan menegur orang Farisi karena apa? Mereka ini mengajarkan sebuah doktrin. Doktrinnya adalah begini. Nah, kalau orang Israel memutuskan untuk mengesampingkan sebagian dari penghasilan mereka, yang tadinya tuh sebetulnya tuh dipakai untuk merawat orang tua. Nah, tapi mereka berkata, enggak mau saya berikan sajalah kepada Tuhan. Nah, seolah-olah kan ini nih sesuatu yang indah ya, rohani. Mereka enggak jadi memberikan kepada orang tua, terus berikan kepada Tuhan. Nah, tapi Tuhan melihat di belakang itu tuh rupanya ada niat-niat jahat tertentu. Rupanya ada orang-orang yang memang enggak mau peduli dengan orang tua, enggak mau memelihara orang tua, namun daripada dicap jelek, tidak mau memberikan uang kepada orang tua. Nah, mereka itu tuh kemudian mengatakan ini adalah untuk persembahan. Ini untuk Tuhan. Jadi uang ini nggak usah lagi diberikan kepada orang tua. Nah, Tuhan marah. Tuhan menegur mereka bahwa mereka itu telah menyelewengkan firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa enggak ya, kalau orang berkata kita nggak apa-apa masa bodohkan orang tua kita, keluarga kita, pokoknya yang penting untuk Tuhan. Orang itu keliru mengerti apa yang Tuhan maksud di sini. Ya, dalam hal ini, dalam menghormati orang tua ini, rupanya Tuhan Yesus juga meninggalkan suatu teladan yang nyata gitu Pak Paul. Kepada para rasul juga kepada kita sekalian pada saat ini itu Pak Paul. Betul sekali, sewaktu Tuhan itu di kayu salib dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, di sana ada ibunya Maria dan ada juga murid yang dekat dengannya yaitu Yohanes. Dan Tuhan Yesus melihat kepada keduanya dan meminta Yohanes untuk memelihara ibunya. Maka dia berkata, inilah ibumu. Dan kepada ibunya ia berkata, inilah anakmu. Dan Alkitab mencatat bahwa setelah itu ibu Yesus rupanya tinggal bersama dengan Yohanes. Memang dari situ dapat diduga atau disimpulkan bahwa besar kemungkinan ayah yaitu Yusuf dari Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Maka mesti ada yang merawat. Dan mungkin sekali saat itu adik-adik Tuhan belum pada usia atau belum berkemampuan untuk bisa mencukupi keluarganya atau ibunya. Maka Tuhan meminta Yohanes. Jadi mungkin sekali Yohanes memang dari keluarga yang lebih berkemampuan, maka bisa untuk menolong ibu Yesus. Nah, di sini Tuhan memberikan contoh ya. Di detik akhir sebelum dia meninggalkan dunia, dia memikirkan ibunya. Jadi di sini dapat juga kita tarik sedikit kesimpulan yang memang tidak ada di Alkitab, saya akui itu. Tapi bisa kita tarik kesimpulannya bahwa kalau Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk mulai dari saat ini memelihara ibunya, besar kemungkinan selama itu setelah mungkin sekali ayahnya meninggal dunia, yang memelihara ibunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Besar kemungkinan dia juga meneruskan pekerjaan atau mungkin dia juga mendapatkan pemberian atau pertolongan dan itulah juga sebagian uang yang disisihkan untuk ibunya. Jadi hormat juga berarti ya memikirkan dan memelihara kelangsungan hidup orang tua kita di hari tua mereka. Ya, dan itu bukan hanya dalam bentuk finansial Pak Paul ya, tetapi juga menjaga keamanan dan kenyamanan orang tua itu di dalam memasuki masa usia tuanya itu Pak Paul. Betul sekali ya, sebab mereka makin hari makin memiliki keterbatasan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menolongnya? Nah, itulah yang kita coba untuk upayakan. Nah Pak Paul, sejauh mana itu batasnya kita itu menghormati orang tua? Apakah kita itu menghormati tanpa batas atau ada batasannya Pak Paul? Nah, saya kira kita harus jelas di sini dengan batas-batasnya, karena kalau tidak tuh kita tuh akan beranggapan bahwa menghormati orang tua dalam bentuk yang tadi telah saya singgung, yaitu santun dan patuh serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka, itu sesuatu yang harus kita lakukan tanpa ada batas sama sekali. Nah, ternyata ada pagar-pagar yang mesti kita juga perhatikan. Ada beberapa. Yang pertama misalkan,
Saya ambil ini dari Matius pasal 10 ayat 37. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, artinya apa ini? Artinya, kendati kita harus patuh kepada orang tua, namun kepatuhan kita tidak boleh melebihi kepatuhan kepada Tuhan sendiri. Ya, bukankah kasih itu ditunjukkan lewat kepatuhan, melakukan apa yang diperintahkan, yaitu yang Tuhan juga katakan, kalau engkau mengasihiku, lakukanlah perintah-perintahku. Nah, melakukan atau menaati tidak boleh menjadi sesuatu yang melebihi kepatuhan kita kepada Tuhan sendiri. Maka kalau orang tua meminta kita melakukan hal yang kita tahu itu salah, itu berdosa, kita tetap harus berkata tidak. Kalau orang tua memaksa kita untuk mengikuti kehendak mereka, yang kita tahu juga itu salah dan berdosa, kita harus berkata tidak kepada mereka. Nah, mungkin sekali orang tua akan mengutip firman Tuhan. Kamu kok enggak menghormati ayahmu dan ibumu? Kok kamu enggak mematuhi orang tuamu? Bukankah ini juga kehendak Tuhan? Nah, kita harus berkata, kepatuhan kita mempunyai batas. Dan batasnya adalah, kalau itu melanggar kehendak Tuhan. Nah, sewaktu kita harus berada di persimpangan antara mematuhi orang tua dan mematuhi Tuhan, dan batasnya adalah dosa, kita tentu harus memilih mematuhi Tuhan. Ya, memang dalam hal ini, Bapak, ya, seringkali kadang-kadang orang tua, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan, itu melarang anaknya untuk beribadah, untuk memberikan persembahan dan sebagainya. Itu bisa terjadi, Pak Bos? Bisa. Jadi ada orang yang memang berkata, ini uang juga adalah untukmu, tidak boleh untuk kamu persembahkan. Ini kan, tapi memang kalau itu uang yang kita hasilkan, kalau itu uang mereka, itu lain perkara ya. Tapi kalau ini uang yang kita cari sendiri, tapi orang tua meminta kita untuk tidak memberikannya kepada Tuhan, nah kita bisa berkata, enggak, itu tidak benar, ini salah. Ada contoh-contoh lain lagi yang juga sering terjadi, Pak Gunawan, yaitu orang tua memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Nah, orang tua mengatakan, ya nggak apalah, silakanlah. Tapi si anak berkata, enggak, ini bukan yang Tuhan kehendaki. Maka si anak tidak apa-apa dan seharusnya lah berkata tidak kepada orang tua. Atau juga ada kasus-kasus seperti ini, Pak Gunawan. Ada orang yang sudah berpacaran dan memang benar-benar ini sebuah relasi yang sehat. Dua-dua cinta Tuhan. Tapi memang ada dua hal tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Dan kehendak orang tua itu sama sekali sebetulnya itu tidak beralasan. Jadi saya juga mau berhati-hati di sini. Jangan sampai kita pokoknya kalau berbeda pandang dengan orang tua dalam soal jodoh, kita nggak mau gubris perkataan orang tua kita. Enggak ya, jangan. Kita harus perhatikan apa yang orang tua kita katakan pula. Tapi memang, kalau memang itu sudah melewati batas yang benar ya, di saat itu kita juga harus mengambil tindakan atau keputusan yang harus mandiri. Sebab kita tahu kita benar-benar menjalankan yang Tuhan kehendaki. Yang orang tua lakukan justru adalah yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, di saat itu terjadi, memang di saat itulah kita harus juga berkata tidak kepada orang tua. Ya, namun di dalam mengemukakan ketidaksetujuan kita sebagai anak kepada orang tua, itu memang perlu diperhatikan juga aturannya, itu sopan santunnya, supaya orang tua kita juga tidak tersinggung atau merasa dilecehkan gitu, Pak Bos. Betul, jadi kata-kata hormat itu tetap harus mengalir dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Meskipun kita nggak setuju dengan orang tua, jangan kurang ajar. Sebab itu benar-benar melawan perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi betul kita harus sampaikan, tapi sampaikanlah dengan santun. Ya, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan dalam bagian ini. Matius pasal 12 ayat 46 hingga 50 juga memuat sebuah kisah ya, yaitu pada waktu Tuhan itu sedang mengajar, ibu dan saudara-saudaranya datang mengunjunginya. Nah, orang-orang itu langsung tuh seolah-olah ya meminta orang yang mendengarkannya untuk memberi jalan, mengutamakan ibu dan saudara-saudaranya untuk bisa masuk ke tengah-tengah kerumunan mereka. Jadi mereka berkata, oh saudaramu dan ibumu datang. Tapi Tuhan langsung menggunakan kesempatan itu untuk mengajarkan satu kebenaran, yaitu bahwa yang terpenting adalah melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan berkata, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga,
dialah saudaraku, dialah ibuku. Nah, Tuhan di sini menekankan satu prinsip bahwa keluarga rohania lebih penting daripada keluarga jasmania. Nah, ini mungkin sedikit menggelitik sebagian kita yang terlalu mengagungkan keluarga jasmania kita sendiri. Oh enggak, tidak ada yang boleh melebihi Tuhan. Jadi, keluarga Tuhan, keluarga rohania, tetap lebih penting daripada keluarga jasmania. Bahwa orang yang menaati perintah Tuhan, itu adalah saudara kita. Meskipun dia saudara daging kita. Kalau dia tidak menaati perintah Tuhan, dia menjadi orang yang jauh dari kita sebetulnya. Jadi kita diminta Tuhan untuk benar-benar mengutamakan keluarga Tuhan. Jadi ini kita mesti juga pahami sehingga kita nggak terlalu membabi buta mengutamakan keluarga sendiri. Ya, dengan ini Pak Paul sebenarnya relasi anak dan orang tua ini jadi lebih luas gitu Pak Paul. Bukan hanya kepada yang melahirkan atau orang tua kandung, juga orang tua angkat, tapi juga di sini adalah hubungan persekutuan di dalam Tuhan Pak Paul. Dengan orang-orang yang lebih senior dari kita. Betul sekali. Jadi di sini memang kita ini pertama-tama dianugerahkan Tuhan sebuah keluarga baru. Keluarga besar. Yaitu keluarga rohani. Bahwa kita sesungguhnya adalah saudara. Ya, di dalam Tuhan. Kita nggak lagi terbatasi oleh keluarga kecil kita sekarang. Nah, selain dari itu Pak Gunawan, yang bisa kita simpulkan dari ayat ini adalah bahwa kita memang harus berdiri di atas kebenaran. Maka menaati Tuhan menjadi yang terutama, ya, dan itu di atas dari keluarga atau ikatan keluarga jasmania kita. Implikasinya adalah kalau orang tua kita melakukan sebuah kesalahan, Tuhan justru menginginkan kita tidak membela yang salah. Tuhan justru menginginkan kita berdiri di atas yang benar. Dan kalau kita perlu untuk mengoreksi, memberikan teguran kepada orang tua kita, silakan. Asalkan, sekali lagi disampaikan dengan cara yang santun. Sehingga kita nggak melanggar firman Tuhan yang meminta kita menghormati orang tua. Tapi tetap yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ini tetap harus di atas dari ikatan jasmania kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, jadi memang firman Tuhan sangat jelas, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah ibuku. Jadi ini harus terutama, dan ikatan saudara atau ikatan orang tua anak yang lainnya tunduk di bawahnya. Ya memang agak sulit Pak Paul, karena orang tua seringkali berkata, saya ini yang melahirkan kamu, saya itu yang membesarkan kamu. Itu yang menjadi alasan. Jadi harus patuh kepada orang tua sampai sejauh itu. Betul. Jadi kadang-kadang memang nggak gampang ya Pak Gunawan untuk kita itu menyampaikan teguran kepada orang tua. Tapi harus, kalau memang salah, misalkan ada kasus-kasus di mana si ayah itu akhirnya berselingkuh, mempunyai istri yang lain atau apa, tidak apa-apa bagi anak menegur orang tuanya yang salah itu. Atau ada ibu yang memang juga selalu membicarakan kejelekan si ayah kemana-mana. Tidak apa-apa bagi anak untuk menegur si ibu bahwa itu tindakan yang salah. Jadi kita tetap harus berdiri di atas kebenaran, dan itu harus melampaui ikatan persaudaraan kita sendiri. Iya, dalam rangkaian membicarakan tentang tanggung jawab anak kepada orang tua ini Pak Paul, apakah ada hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan? Tanggung jawab kepada orang tua Pak Gunawan sebetulnya itu pada akhirnya lebih bersifat fisik ketimbang emosional. Maksud saya apa? Anak memang berkewajiban memelihara kelangsungan hidup orang tua di masa orang tua tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, anak tidak berkewajiban membuat orang tua senang secara membabi buta. Menyenangkan orang tua mempunyai batasnya. Ya, firman Tuhan berkata, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi terlebih dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, di Matius 8, 21 dan 22. Sekilas perkataan ini kok tampaknya kejam. Tapi sebetulnya di sini ada satu pengertian yang harus kita timba, yaitu pertama-tama Tuhan bukannya kejam, tidak membolehkan muridnya itu merawat orang tuanya. Oh tidak, kalau itu yang terjadi itu berarti bertentangan dengan yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Tidak, yang Tuhan inginkan adalah si orang ini benar-benar fokus pada menyenangkan hati Tuhan. Jadi perkataan
menguburkan, itu tuh bukan berarti orang tuanya sedang sekarat dan harus ditunggui sebab sebentar lagi akan meninggal dunia dan harus dikuburkan. Bukan, perkataan menguburkan di sana tuh lebih mempunyai arti bahwa saya ingin menemani orang tua saya, menyenangkan hatinya sampai nanti dia tua dan mati. Oh tidak, menyenangkan hati orang tua tetap harus tunduk pada menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu yang terutama. Maka sekali lagi saya mau ingatkan bahwa tanggung jawab kita sudah tentu akan ada menyenangkan hati orang tua, mematuhinya. Tapi ada batasnya. Tidak boleh melebihi tindakan menyenangkan hati Tuhan. Ya, memang ada orang tua itu yang minta mendapat perhatian lebih gitu Bapak. Bahkan sampai dikatakan sampai mati pun nantinya dia masih mengharapkan anak-anaknya ini menghormati dia gitu Bapak. Nah walaupun pada faktanya adalah setelah dia mati pun dia tidak tahu apa-apa lagi apa yang terjadi. Jadi memang sesungguhnya ya selama hiduplah kita siogianya menyenangkan dan memperhatikan orang tua kita. Tapi sekali lagi saya harus ingatkan ada batasnya. Ya, menyenangkan hati orang tua tidak boleh membabi buta. Tidak boleh sampai menyenangkan dalam hal yang salah. Tidak, mesti ada batasnya. Kita bertanggung jawab pertama dan terutama kepada Tuhan. Ya. Kalau menyenangkan hati orang tua membabi buta dan akhirnya malah menyuburkan yang salah, nah itu berarti ya kita berbagian dalam yang salah itu pula. Ya, bagaimana kalau seorang anak itu sudah menikah, Pak Paul? Apakah dia terbebas atau sudah tidak lagi perlu untuk menghormat orang tuanya? Nah, setelah kita menikah, Pak Gunawan, kita itu harus mengutamakan keluarga sendiri tanpa harus melepaskan tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua. Artinya meskipun kita sudah menikah, kita juga ada tanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua kita. Namun, sekali lagi nih ya, harus ada perbedaannya sebelum dan setelah menikah. Ya, nggak bisa tuh kita itu pokoknya setiap kali orang tua panggil, kita harus datang dan nggak peduli. Keluarga kita membutuhkan apa, nggak peduli. Pokoknya kita utamakan orang tua dulu. Enggak, ya, mesti ada perbedaan. Di mana tanggung jawab kita yang pertama sekarang adalah kepada pasangan dan anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita yang pertama. Sebab apa? Tuhan memang memberikan mereka ini kepada kita untuk kita mengurusnya, bertanggung jawab atasnya. Nah, orang tua memang tetap kita harus juga perhatikan, tapi itu menempati sekarang urutan kedua. Nah, kalau nggak ada perbedaan, itu nantinya akan merusakkan relasi kita sendiri di dalam keluarga kita. Nah, untuk dijadikan nomor 2 ini kadang-kadang tidak semua orang tua itu bersedia gitu Pak Paul. Yang tadinya sudah menikmati nomor 1 kok sekarang jadi nomor 2 gitu loh Pak Paul. Ada kalanya itu terjadi Pak Gunawan, terutama dalam kasus di mana misalkan si ayah meninggal di usia muda, ibu yang harus membesarkan anak sendirian, kepatuhan anak kepada si ibu itu tuh menjadi begitu besar, terlebih besar dari yang seharusnya. Atau memang ya ayah tetap ada, tapi si ayah itu bermasalah sekali sehingga anak harus bersama dengan ibu, ya, bersama-sama saling mendukung dalam ketertekanan, ya, di tangan si ayah. Nah, seringkali hubungan seperti itu berlanjut sampai setelah menikah. Meskipun susah, tetap memang kita harus membedakan. Kita harus mengutamakan keluarga kita sendiri. Tapi dalam prakteknya sudah tentu ini harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai si ibu kaget. Kok setelah menikah tiba-tiba semua berubah. Nah nanti yang akan disalahkan menantunya. Jadi hubungan menantu dan mertua jadi rusak. Yang menderita pun si anak. Jadi sudah tentu si menantu atau si istri misalkan di sini dituntut untuk juga mengerti. Ya, perlahan-lahan. Jangan terburu-buru harus mengutamakan keluarga sendiri. Karena itu juga nantinya bisa berdampak buruk. Memang dalam hal ini dukungan pasangan, baik itu suami maupun istri sangat besar gitu Pak Paul. Kalau mereka justru menjadi penghalang agar pasangannya itu tetap menghormati orang tuanya, itu akan lebih mempersulit Pak. Seringkali begitu. Jadi dibutuhkan sekali lah pengertian di sini ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya firman Tuhan sudah mengatakannya di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini jelas memang menekankan pada si laki-laki ya. Kenapa? Sebab ada kecenderungan anak laki-laki itu nantinya bertanggung jawab juga atas orang tua.
Jadi saya kira firman Tuhan itu sengaja mencantumkan laki-laki bukan istri yang meninggalkan orang tua. Karena memang kecenderungannya terjepit di tengah itu tuh. Yang menyenangkan orang tua dan juga istri. Tapi Tuhan menginginkan ada perbedaan. Harus ada itu perbedaan. Iya, Bapak memang dalam hal ini menghormati orang tua ini harus timbal balik gitu Pak Paul ya. Anak tetap menghormati orang tua, tapi orang tua pun harus layak untuk dihormati gitu. Kadang-kadang memang orang tua tidak tahu karena apa itu memperlakukan dirinya sendiri itu sehingga anak itu menjadi enggan untuk menghormati orang tuanya, Bapak. Seringkali kita ini mempunyai konsep dengan bertambahnya usia kita, maka makin harus bertambahlah kemudahan-kemudahan, penghormatan dan sebagainya. Ya enggak ya. Ini semua bergantung pula pada bagaimanakah kita hidup ya. Apakah kita memang orang yang layak dihormati, itu pun juga harus kita perhatikan ya. Enggak ada yang gratis, kita juga harus ya memang berbuat hal-hal yang baik, yang mau menunjukkan pengertian kita kepada anak dan menantu, barulah nanti hubungan ini baru bisa baik dan timbal balik. Ya, dan kalau kita tetap menghormati orang tua setelah kita menikah, bahkan setelah kita punya anak, ini menjadi suatu teladan yang baik yang bisa dicontoh oleh anak-anak nanti bagaimana mereka itu bersikap kepada kita gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi benar-benar kita lihat di sini nggak ada yang salah dengan menaati Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan begitu, sudah pasti untuk kebaikan. Kalau kita menghormati orang tua, anak pun melihat. Dan sebaliknya kalau kita itu kurang hormat kepada orang tua, anak-anak ini juga kita akan kesulitan mendidik mereka untuk menghormati kita sebenarnya Pak Paul. Betul, dan di sana kita melihat berlakunya ya prinsip tebar dan tuai. Apa yang kita tanam tebar, nanti harus kita tuai. Kalau kita enggak hormat, kurang ajar kepada orang tua, besar kemungkinan anak-anak pun nanti bersikap demikian kepada kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tanggung jawab anak kepada orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.